Selamat datang di Talk Talk with with Us. Us. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua? Baik, Iya baik. Seperti biasa kita semua baik di sini. Agak template gitu ya, Iya. baik gitu ya. Ya. Oke, jadi akhirnya nih terrealisasikan proker Permata yaitu podcast internal. Ya, jadi akhirnya. jadi buat season pertama ini kita bakal ngebahas tentang yang namanya ngapain sih jadi maba itu. Berarti Jadi- topik yang kita kemaba ini. Ya, benar. Jadi nanti kita bakalan bahas pengalaman-pengalaman kita gimana sih kita waktu maba kemarin. Jadi sebelum kita masuk nih ke topik itu, kita bakalan perkenalan dulu. Boleh dari Aisar dulu, boleh silakan. Ini ke sini kan? Ya, ke situ. Halo Padang. semua, perkenalkan nama saya Aisar Wal Akram Eldanera dari Bekasi angkatan 2021 Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Oke, baik. Silakan, Mari. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Merli Putra Pratama dari Teknik Pertambangan angkatan 2021. Oke. Nah, jadi kita udah kedatangan dua narasumber kita yang sangat keren nih dari angkatan biasa. 2021. Masuk langsung ke topik aja ya kali ya, biar itu biar dia. kita nggak buang-buang waktu. Oke. Apa nih perlu kita bahas mengenai maba nih? Jadi kita kan berada di satu lingkungan yang namanya suatu keteknikan gitu kan, pertambangan. Iya. Jadi kalau menurut kalian, pas awal-awal dari SMA itu kenapa sih kalian milih teknik gitu? Mungkin dari kau dulu, share. Gue dulu Ya, berarti. dari lo dulu. Waduh, gila, keren banget orang Bekasi nih emang. Ya, gimana? Sebenarnya gue milih teknik tuh karena ini sih persepsi orang tua lah kan. Persepsi orang tua sama anak-anak laki-laki lah. Kalau nggak teknik kayak bukan anak Bukan, laki-laki. Ya, berarti kalau betul, teknik tuh kayak betul, laki betul. banget gitu ya, Iya. laki gitu ya. Iya, kayak Boleh. gitu. Ya awalnya gue bukan teknik tambang malah. Nah, Kenapa? kenapa tuh? Karena disuruh sama orang-orang tua terdahulu Iya. Wah, sesepuh kali Jauh ya. kali ya berarti orangnya. Sesepuh ya. Kopi lagi. itu sipil sama industri. Oh, sipil. Jadi kenapa? Kebetulan abang gua nih ini milihnya teknik perminyakan. Nah dia itulah yang nyetusin lah ibaratnya. Kalau teknik tuh nggak cuma sipil sama industri. Oh, berarti latar belakang keluarga tuh dari sipil sama industri Ya. kebanyakan. Oke, bagus. Kalau Bagus, dari bagus. Merli sendiri tuh bagaimana? Kalau dari gue sendiri tuh sebenarnya hampir sama lah kayak yang pada umumnya lah ya. Biasanya ada faktor dari orang tua. Kayak emang nyaranin ya terjun aja ke teknik gitu. Tapi kalau gua ini lebih ke apa ya, emang disuruh tuh dari SMK. Kebetulan juga kan SMK di Oh Tambang juga iya. gitu. Berarti udah terbiasa di lapangan gitu ya, udah Bisa bercampur dibilang. dengan pertambangan. Bisa dibilang. Tapi kalau untuk masuk teknik sendiri itu ya emang karena apa ya? Saran juga sih dari guru-guru sana kan. Biasanya masuk kalau di SMK itu biasanya kita tuh diarahin oleh sekolah untuk masuk ke kejuruan yang kita minati sebelumnya gitu loh. Oh iya. Jadi nggak mungkin atau hampir kecil kemungkinan untuk kita tuh tiba-tiba terjun ke bidang lain. Contoh kayak kedokteran Ya, itu jarang gitu. benar. Ya. Sangat kekeluargaan gitu. Iya, Sekolah gitu. kamu nggak ngarahin gitu ya? Apa individualis banget sekolahnya? Itu sebenarnya lebih ke inisiatif murid tersendiri. Ada beberapa teman-teman yang yang konsul gitu loh ke BK. Oh. Apa nih jurusan yang bagus? Karena nanti dilihat dari nilainya kan. Apa yang bagus nanti dipilih aja sama murid-murid itu. Murid-murid, oke boleh. Nah, kalau ngomong-ngomong bahas maba nih ya, Iya. menurut kalian waktu SMA tuh maba tuh gimana sih? Mungkin kalau dari aku dulu ya. Nah, boleh. Kalau dari aku sih, kalau kami di SMK ya, di SMK tuh juga ada lah awal-awal tuh namanya kayak ospek kampus, ospek kampus, maksudnya ospek SMK gitu. Nah biasalah ospek SMK tuh kayak yang pakai, tahu kan topi kerucut warna pink, Topi kerucut. kantong aso yang gede. Oh iya, Ada kan, aku juga gede. pernah, tapi itu SMP Nah, dulu. itu tuh ya kayak gitulah. Ada juga kayak beberapa senioritas di SMK kan, tapi bedanya senioritas mereka tuh diawasi oleh orang-orang apa ya, guru-guru sana lah gitu. Soalnya mereka tuh masih bawa naungan nama OSIS biasanya. Kalau di zaman kami dulu. Jadi awal-awal maba kalau SMK itu kami tuh lebih diarahin untuk kayak apa ya, ngehargain senior sama guru sih kalau di SMK. Sama kayak ngumpulin sampah lah, itulah tugas-tugasnya. Kalau ospek awal-awal sebagai maba. Kayak gitu sih kalau dari SMK. Nggak tahu lah kalau dari SMA. SMA kan? Ini apa nih pandangan Iya, tentang SMA persepsi pertama, tentang maba, Jadi kayak persepsi. awal kuliah tuh gimana sih sebenarnya gitu. Oke. Sebenarnya awal-awal ini ya,
pas belum jadi maba. Iya, kan Pas kayak mau jadi maba kan. pandangan kayak kamu tuh mikirnya pas maba tuh ngapain sih gitu. Kayak iya. gimana sih gitu loh jadi anak kuliahan gitu. Nah kalau dulu sih mikirnya ini sih, maba tuh apa ya, enak gitu. Kalau bagi ini ya, bagi gue ya. Keren kali gua gitu. Keren gua gitu ya. Salah apa ya? Kayak FTV kali ya. Nah itu ibaratnya kan SMA tuh kan kita benar-benar disuapin segala Iya, macam, Iya, disuapin benar. segala macam. Nah di kuliah ini kita coba untuk pertama kali, apalagi bagi gue yang ngerantau kan, Iya benar. dari Bekasi Terkopi kan. lagi. Itu benar-benar dari benar-benar disuruh mandiri buat keputusan yang Serba sendiri lah. serba benar, sendiri. benar. Jadi kayak excited dan juga Males sih sebenarnya. Iya. Itu Karena- kayaknya dunia perkuliahan tuh lebih bebas aja kan. Iya. Iya. Balik lagi itu kan masa peralihan Iya, kan masa kemarin kan. peralihan. Dari SMK atau SMA tiba-tiba ke kuliah gitu loh. Kaget gak sih sekarang tiba-tiba semester 5 gitu? asli. Asli. Itu kayak tidur tiba-tiba bangun udah semester 5. Iya, iya kan kayak Wah, udah nggak sadar. Pesan baru kemarin ngelaprak. oke gitu. boleh. Nah, terus nih waktu pertama kali datang sini apalagi Aisar kan rantauan. Kalau mungkin Merly kan emang udah sering-sering kesini lah ya, emang Iya, dari sebelumnya. Sumatera Selatan Iya, ya. benar Sumatera Nah, kalau Selatan. Aisar nih pertama kali kesini apa tuh yang bikin oh ternyata gini, oh ternyata gitu. Pertama mungkin ini ya, kultur shock mungkin. Ya, itu mungkin ya. Pertama kultur shock. Apa tuh? Itu tuh lebih ke bahasa. Sebenarnya nggak jauh beda. Kan orang Sumatera ini kan agak apa ya? Tinggi lah nada. Iya, rada-rada Nggak tinggi. maksud buat Marah gitu Ya, ya, bukan marah, bentak benar, kali ya. sebenarnya Betawi itu juga gitu. Cuma Betawi itu lebih ke yang marah itu bodo amat. Jadi misalnya bapak gua ngeliat gua tidur, Iya. nggak ngapa-ngapain lah. Bapak gua kayak marahin gua tapi bodo amat gitu loh. Jadi udah lu mau bodo amat, lu mau ngapain juga nggak gua pikirin gitu. Iya. Itu marah gitu. Itu marah sebenarnya. Kalau di sini? Nah kalau di sini kayak apa ya? Lebih neken gitu. Neken yang kayak Gitu. Kayak ngapain sih gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Iya. Emang kayak gitu sih. pertama kultur shock sih dari logat atau bahasa mungkin ya. Iya. Kan juga pas awal-awal tuh kan pada kan mayoritas kan angkatan kita kan Palembang ini kan, semua ya? Palembang Iya kan. benar. Nah awal-awal tuh masih nggak ngerti bahasa Palembang. Iya. Benar, benar. aku juga sama. Kata pertama yang kamu tahu dulu bahasa Palembang ya. kati sama paca. Bener-bener kayak apa sih gini? Iya, Apa asli. sih gini nih? Kati ayam tuh. Paca apa? Baca. Boleh. Kalau Merly nih kayak ketemu sama teman-teman di luar daerah, apalagi kan budayanya pasti beda kan. Iya. Nah, gimana? Kalau pandangan gue ya tentang orang-orang di Tambang lah khususnya kan. Awal-awal juga kan emang ketemu sama orang Palembang tentunya kan. Tapi pas lambat laun kebetulan juga ngontrak kan di Indralaya ini ngekos juga bareng teman-teman yang lain. Banyak sih kayak yang gue dapet gitu loh. Kayak contoh kenal sama si Aisar kan orang Bekasi, orang dari Pulau Jawa ke sini kan. Kulturnya yang awalnya aku punya teman lah orang asal Medan. Jadi kami itu jemput dia. Jadi dia kan naik bis lah dari Medan tuh ke Palembang. Kami jemput naik mobil. Itu bener-bener orangnya tuh pendiam dan nggak banyak tingkah orang itu. Tapi sekian lama kenal, sekian lama ini beda jauh. Emang bener-bener kayak ya banyak lah kita dapat dari orang-orang baru kayak gitu sebenarnya. Kayak gitu. Oke, nah apa ya? Agak lupa nih aku. Nah, oke. Mungkin kan kalau pas kita maba itu kan masih online ya, masih full online malah ya kita semester Ya, 1. benar. Nah, cuman kayak 2 bulan setelah PK2 tuh kita baru kesini kan akhir Oktober kalau nggak salah tuh seingat aku. Nah, kalau mungkin kita kan udah kenal dari online segala macam. Pernah nggak sih kalian menaruh ekspektasi terhadap penampilan teman-teman yang lain? Kalau aku tuh jujur pernah tau. Kayak misalnya nih kayak si Kirus nih misalnya. Iya. Nah, kalau kalian tuh gimana? Coba ceritakan dulu. Kirus, Itu- Ikel itu semua kayak wah gitu kan. Itu momen paling awkward lah itu. Iya, sumpah. Soalnya yang seinget aku ya, awal-awal kita tuh pernah inisiatif ngadain Zoom untuk kita kenalan, ada kan? Iya, Kita dulu. Nah, pas masih benar-benar masih botak, itu tuh kenalan tuh expect
orang-orang nih bener-bener tinggi gitu loh. Contoh kayak si Ikel lah, teman kita kan. Aku expect Ikel tuh kayak, oh orang ini tinggi, Asli. serem gitu loh, anak-anak Papua lah Besar, gitu, kan? pada umumnya lah. Wah, keren lah pokoknya teman sama orang ini kan gitu. Sama Kirus juga, Kirus ini kecil nih orangnya. Iya. Gitu, Karena kayak mukanya gitu. baby face Iya, kan, kalau mukanya di Zoom tuh tuh baby muka-muka- face botak terus baby face Iya, lagi kan. muka bocil gitu loh, si Kirus itu. Jadi pas ketemu langsung, siapa orang ini? Gue bilang, Asli. kayak beneran nggak aku kenal orang ini gitu loh. Nggak tahu kalau dari Kausar. Aku kira sih paling ini paling Nggak expect banget yang kali nggak ya. expect banget. Itu benar-benar timpang nih, Cok. Iya, bener. Aku pas liat di Zoom kan Kirus tuh pandanganku ya pendek gitu. Karena Makanya baby nggak- face nggak- kayak Bocil lah gitu, Karena masih bocil. mukanya mukanya Ya. baby face ya. Jadi kayak anak kecil gitu ya. Pas ketemu cowok, Woi, turun. Tinggi. Tinggi kurus lagi kan. Sorry ya Kirus agak digibahin di sini. Sorry harus. Nah, oke. Lanjut. Bahas tentang kegiatan nih. Jadi maba tuh ngapain aja sih gitu. Nah, pas kalian maba di sini tuh kalian kegiatan pertama yang berkesan sama kalian tuh apa aja? Mungkin dari Merly dulu. Dari gue ya. Kalau gue apa ya? Ada sedikit tahulah tentang maba kan. Cuman kalau dari gue pribadi dulu mikir maba tuh ya bersama kayak maba SMK lah. SMA atau SMK ya. Paling ya cuman 1 hari 2 hari gitu loh. Namanya maba kan. Paling observasi kampus gitu-gitu doang. Tapi seiring berjalannya waktu ngelihat bahwasannya maba khususnya di tambang ya, itu bukan sekedar observasi doang gitu loh. Kita tuh kalau khusus saya pribadi ngerasain kayak kalian tuh bukan diharuskan sih, disuruh mikir siapa sih yang butuh gitu loh. Sehingga saya dulu tuh mikir kayak oh ya juga ya, saya nggak ada orang-orang dalam di perusahaan kan, di dunia tambang itu sendiri pertama. Kedua, saya juga hidup sendiri lah, ibarat anak-anak kos lah termasuk kan yang di area Indralaya ini. Jadi kayak merasa pasti butuh lah orang, terutama temen lah. Maka dari itu dulu waktu saya masih menjadi maba tuh hal pertama yang saya lakukan tuh ya apa ya, mencari teman lah, khususnya orang-orang sekitar gitu loh. Maksudnya anak-anak kos, baik itu kos sendiri ataupun kos yang lain, baru aktivitas umum lainnya kayak gitu. Kalau Isan? Kalau gue sendiri ini sih, dulu pas maba tuh punya satu ketakutan. Apa tuh? Terus itu takut apa? Tertinggal dari kawan-kawan. Iya. Apalagi dulu tuh kan gue ngerasa gue sama anak-anak Palembang tuh punya inilah apa? Batasan. Language barrier. Betul. Apa tuh Boleh, language? Perbedaan bahasa gitu loh. Perbedaan Iya. bahasa kan. Jadi kayak mungkin kurang masuk ke dia atau gua kurang masuk ke dia kan. Nah, jadi pas awal-awal nyampe, benar-benar awal nyampe, itu gue sampai nggak tidur di kos gue. Karena gue mikirnya gue harus adaptasi lah, Survive gitu dengan orang-orang kayak gitu. survive kan. Benar. Benar-benar langsung adaptasi, Ya. langsung main ke kos kawan, nginep plus segala macam. Biar deket kali ya. Nah, iya, biar deket. Sama sih, kayaknya hampir semua maba khususnya di tambang lah ya. Khususnya biasanya di tambang pasti kayak gitu, apalagi cowok. Iya. Pasti dia main gitu. Karena ya balik lagi biasanya kita di tambang ini biasanya saling butuh gitu loh. Iya. Enggak sendiri-sendiri. Dan paling anti biasanya kita tuh ya, sendiri-sendiri. Paling nggak bisa lah lihat orang sendiri gitu loh. Sama, aku dulu pas maba tuh mikirnya kayak aku kan jauh nih kan, walaupun satu pulau juga, tapi kan yang pastinya nih budaya bahasa aku kan beda kan sama orang sini. Jadi kayak aku merasa beruntung loh bisa satu kontrakan sama teman-teman dari daerah-daerah yang lain, ada yang dari Jambi, ada yang dari Batu Raja, ada yang dari Palembang, malah ada yang dari Jakarta juga kan. Jadi kayak aku ngerasa aku sama mereka nih, aku sama teknik pertambangan angkatan 2021 nih udah mau 4 tahun ke depan loh bareng mereka. Masa sama temen angkatan aku sendiri aku nggak deket gitu. Jadi aku mikirnya kayak kalau misalnya ada waktu buat kumpul ya kenapa nggak ngumpul gitu ya. Itu kan yang paling penting. Dan yang kerennya kita dulu ya pas maba ya, kita kan ngontrak ya, maksudnya banyak lah yang ngontrak. Dan itu tuh orang tuh nggak saling kenal. Kita dulu tuh bener-bener nggak saling kenal satu sama lain siapa, ketemu aja belum pernah, tiba-tiba pengen ngontrak gitu. Satu rumah bareng loh gitu. Satu rumah bareng. Teruskannya pun online kan? Iya, juga online. Maksudnya Bener. kita nggak tahu nih sifat orang ini apa, sifat dia gimana, karakteristik dia gimana. Tiba-tiba sepakat pengen tinggal bareng, tinggal secara bareng langsung, ya. atau ngontrak atau ngekos lah.
di Layo ini. Dengan cuman modal apa ya? Kemarin tuh kenal kayak pengen saling bantu lah gitu loh. Ada yang dari jauh, ada yang dari Riau, dari Papua, pengen ngontrak bareng kan. Ada dari mana-mana lah pokoknya. Sehingga kayak itu sih yang bikin keren, kayak nggak saling kenal, nggak saling tahu, tiba-tiba bisa satu rumah tuh Keren banget sih. dan sampai sekarang masih bertahan selama udah 2 tahun kurang lebih lah. Dan menurut gue juga gak semua orang bisa bijak dengan penggunaan itu. Pasti orang pasti mikir nanti kalau gua nggak semasukan kayak itu ada orang tuh gitu. pasti mikirin ketakutannya dulu kan sih. Nah itu yang aku salutin sama temen-temen, apalagi cewek nih, malahan kami di awal tuh sebenarnya nggak dibolehin buat kontrak bareng karena cewek ya, karena ribet lah, nggak semasukan lah, banyak lagi yang mau dipikirin. Cuman yang bikin aku salut, kami malahan sempet kontrak itu 2 rumah dalam 1 pagar gitu. Nah jadi kayak bareng, malam bareng, cerita ngobrol-ngobrol bareng tuh, ternyata gini loh jadi maba yang kenal sama teman-teman seangkatan, teman-teman satu jurusan gitu. Nah, mungkin balik lagi ke aktivitas maba kita ya. Semester 1 tuh kan kita punya praktikum yang namanya geologi dasar. Nah, itu pas awal-awal kan kita sempet dikasih tahu buat minimal 10 lembar. Aku tuh bikinnya 21 lembar malah saking niatnya buat kuliah. Kalau kalian gimana itu? Aku aja paling lebih 1 lembar cuman itu pun di awal doang gitu loh. Wah, aku niat banget kayak excited loh akhirnya masuk tambang nih ngerjain gitu laporan 21 lembar. 21 lembar. Aku pas banget sih. Kayaknya emang males aja ya. Enggak, kalau gue emang kita memanfaatkan ya, aku juga mikir, tapi aku waktu itu mikirnya kayak nambah aja selembar biar kayak kelihatan bagus gitu. Terus aku tuh. Jadi kayak 21 lembar kayak 21 bener-bener niat. Udah bukan ini lagi. Udah di luar Naila itu kata orang sekarang kan biasanya. Boleh. Nah, kalau pas awal maba tuh kan ada 1 bulan itu kita yang bener-bener, kita kan barengan nih dari mana-mana pun barengan 1 bulan itu buat berangkat ke Layo walaupun nggak satu waktu gitu kan. Nah itu kalau ada cerita nggak sih di kalian, misalnya kalau Merle kan kontrakannya kayak jemputnya temennya tadi. Nah kalau soal tugas nih kan itu pasti untuk perjalanan dari Medan ke Palembang tuh membutuhkan 3 hari 4 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 3 malam lah mungkin ya. 3 malam lah kurang lebih. Kalau teman Merle itu ada apa sih masalahnya nggak tentang ini? Maksudnya pas di perjalanan gitu. Ya. Kayak itu kan kuliah online kan, Zoom kan otomatis kan. Terus ada belum laporannya gitu loh. Kalau kami dulu ya, ini jujur ya, dulu itu sempat ada lah kayak gini, tapi nggak perjalanan jauh gitu loh. Kayak cuman lupa aku ke jalan mana gitu intinya. Pokoknya di perjalanan dan emang nggak mungkin itu buat tugas atau nge-Zoom gitu. Jadi saking gimana ya, saking apa ya, dulu tuh kami tuh pas masih maba tuh nggak ada pikiran kayak kau ini siapa sih, kau ini siapa gitu, nggak ada. Kayak intinya lu tambang terus kita saling kenal gitu loh, udah kayak gitu. Lu mau sebagaimanapun pasti gue bantu gitu loh. Itu yang ada di pikiran kami dulu. Jadi ada satu momen dia tuh emang nggak bisa, jadi kan masih online tuh pada saat itu kan. Ada gua buka laptop, satu lagi temen gua kan punya 2 HP. Jadi dia join Zoom itu 1 orang 2 Zoom, mewakili nama dia. Kebetulan juga dosen pada saat itu kan masih enak lah, kan masih bisa curi-curi untuk off cam. Tapi itu jangan ditiru ya. Ya, tapi itu jangan ditiru ya teman-teman. Pokoknya dikit lah, ya dikit lah. Pokoknya pada saat itu tuh terkadang pas dosen tuh nyuruh on cam kayak cuma nampilin setengah doang. Jadi nggak ketara, jadi aman gitu loh. Pas ada tugas juga, tugasnya kan paling sama ya, paling yang bedain itu tanda tangan. Nah, jadi joki ya? Ya, bukan joki sih itu, bantu lah ya, terus joki sih. Cuman ya kayak gitulah, saling bantu lah intinya kalau biasanya pas maba itu. Nggak ada yang hidup sendiri. Kalau Aisar gimana? Apalagi Aisar di perjalanan dari Bekasi ya, dari Bekasi ke Palembang. Sebenarnya pas awal-awal sih untungnya kan awal-awal kesini kan naik bis kan kebetulan. Nah itu tuh kebetulan ambil bis yang malam. Jadi habis Isa berangkat pagi buta itu udah nyampe. Oh jadi cuma deket lah ya, kalian nggak nyampe semalam, seharian 24 jam ya. Oke. Balik lagi ke aktivitas kita pada saat maba kan. Kita baru kenal nih yang namanya Permata, kita baru tahu aktivitas tambang tuh gimana sih yang kita tiap hari ke kantin segala macam, belum lagi tugas. Nah, kan cara bagi waktunya itu gimana sih? Gimana ya? Sebenarnya kalau dideskripsiin atau dijajarkan secara
teoritis ya, asik teoritis. Oh, berat banget ya pembahasan kita sore ini. Tinggi banget bahasannya tuh. Tai gitu. Enggak, aku enggak balik. Balik lagi ya. Kalau masalah ngatur waktu atau segala macem, gue yakin setiap orang tuh punya cara masing-masing lah. Ya, soalnya kita kan kesibukan kita kan beda-beda. Ada yang balik kuliah langsung ngerjain laporan, ada yang balik kuliah langsung ngantin, ada balik kuliah langsung kemana-mana dulu kan beda-beda. Nah, kalau saya sendiri tuh lebih ke prioritasin dulu yang mana lebih penting, gitu. Bukan berarti nyepelin yang lain, bukan. Tapi kayak kalau gue dulu tuh paling gimana ya? Yang prioritas penting gue tuh ke kantin. Iya, soalnya kalau dengerin orang kan ngapain sih kantin gitu loh. Iya benar. Kayak kurang kerjaan gitu loh. Yang penting pulang kerjain tugas. Bukan berarti gue ngeremen tugas pada saat itu. Pada saat itu lebih ke kayak kantin dulu walaupun nggak kenal siapa-siapa setidaknya dapat kenalan baru minimal satu aja. Iya benar. Yang siapa tahu kita nggak tahu siapa yang bakal nolong kita nanti kan kayak gitu. Jadi kantin terus pada akhirnya tugas yang seharusnya dikumpul itu dikerjain H-1. Ujung-ujungnya H-1. Walaupun baru dikasih hari ini dan bertekad buat kayaknya di sini ngerjain ini gitu kan. Ujung-ujungnya tetap H-1 hari emang. Tetap H-1. Soalnya itu tuh udah benar-benar udah aku coba kayak hari itu dikasih tugas. Oke, aku kerjain. Aku siapin laptop, aku siapin laporannya, pena segala macam. Udah. Itu tuh habis cuma untuk nyiapin itu doang. Jadi tinggal tidur main HP. Ya benar, aku juga ujung-ujungnya ngerjain yang lain lagi. Jadi kayak ya balik lagi lah H-1 gampang tuh. ke distract ya. Ya, gampang ke distract gitu loh. Nah, tapi itu nggak baik ya. Kalau kalian bisa ngerjain di awal, kerjainlah di awal. Jangan itu hanya untuk orang jam. profesional. Udah semester 5 soalnya. Ya, udah semester 5. Kalau Aisar gimana tuh? Ini manajemen waktu pas maba. Ya, pas maba. Sebenarnya jelek sih. Kenapa tuh? Bentar. Kita minum dulu aja kali ya. Ini gitu. Boleh. Ambil aja. Mau ada kopi, ada air putih. Jangan semua juga dong. Agak bertiga ini. Jangan gitu dong. Oh, salah dong. Boleh. Salah. Mana tadi Aisyah? Salah dong. Tolong dong wadah buat kuacinya. Kayak lagunya itu ya, Wali ya. Aisyah telah pergi. Oke, terima kasih Aisyah. Sorry agak gimana gitu. Ini boleh diminum sekarang? Boleh, minum aja. Boleh. Ini lagi salah dong. Agak romantis ya gitu ya. Gimik terus itu tiap hari. Minum guys. Kameramen haus kayaknya. Kameramen mau. Kasian banget kameramen. Habis ini kita bagi minum. Oke lanjut. Oke. Oh masih minum Aisyah. Haus banget. Ini bener haus ya bro. Banget. Kayaknya haus sekali. Ini boleh nih kita buka. Jangan ketuker. Jangan kelihatan. Nanti ketuker. Nanti ketuker dong. Boleh. Gimana nih Aisyah tadi pengalaman? Balik lagi. Memanage waktu. Manage waktu pas maba ya. Ya. Sebenarnya kan memang gue dari dulu tuh emang orangnya belum terlalu bisa manage waktu kan. Dari SMA pun apa-apa diarahin lah kan. Dikontrol. Iya, dikontrol. Kayak udah dikasih jadwal ya, gue tinggal ngelakuin. Yeah. Nah, kalau di SMA lagi, di kuliah kan kita kayak diserbu lah dengan kegiatan dari organisasi lah, kuliah lah kan, jadi panitia lah apalah kan. Iya, benar. Nah, itu makanya gue mulai belajar manage waktu itu dari pas ikut-ikut panitia segala macam kan. Karena gue dipaksa buat biar apa-apa tuh nggak ngelakuin buru-buru gitu loh. Karena kalau misal nggak tahu ya, gue ngerasanya kalau misal lo ngerjain apa buru-buru itu hasilnya bakal beda daripada lo ngelakuin dengan tenang. Walaupun tetap kadang amin menit malah ya. Pernah ya. Amin itu udah hal biasa lah. Amin itu udah hal biasa. Laprak kumpul jam 8, kerja jam 6 pagi. Kayaknya emang dari hati. Nah, bahas tentang laprak nih. Kan di awal-awal tuh kan kita nggak tahu ya. Aku juga termasuk mahasiswa maba yang gaptek gitu. Baru pegang laptop aja baru pas maba itu. Jadi kan kita disuruh bikin margin laporan. Ya. Nah, kalau coba ceritain pengalaman kalian ngeprint margin yang 4 3 3 3 itu. Coba Merli dulu boleh.
Kalau gua waktu itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu susah lah kalau masalah margin kan. Karena ya dulu tuh apa ya, kalau emang kita nggak bisa ya hubungin temen lagi gitu loh. Iya. Balik-balik kayak, ada nggak sih format, ada nggak sih template gitu. Jadi kita tinggal ganti nama doang. Iya benar-benar. Ada, pasti ada, masih ada kesalahan lah, paling 0,3, 0,4 kan itu biasanya terus masing-masing asisten itu beda. Biasanya dikasih toleransi, ada atau juga dikasih keringanan lah untuk mengulang lagi gitu. Kalau jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dipikiran kalau margin sih. Karena ya balik lagi ada temen yang bisa nolong gitu loh. Tetap ke teman Ya, ya. mesti balik ke temen. Kalau Aisyah? Kalau gue dulu sih ini soal margin ya. Iya, margin. Itu gue kan dulu waktu tahunya cuma ngetik Times New Roman caps lock Kalibri. Kalibri. Itu doang. 12 gitu. Akhirnya sampai nyari margin sampai buka ini kok. Itu. Ya benar. Terus kalian nih dulu ini nggak sih pas laprak tuh pada ini nggak apa perfeksionis. Jadi pas Iya, pakai iya, benar-benar. kalian ukur pakai Harus tiga gitu loh. Pokoknya harus pas gitu. Ya, harus pas. Sampai nangis loh aku nge-print itu karena nggak pas-pas sumpah. Antara salah printer atau salah laptop atau salah akunya gitu kan yang nggak ngerti sama teknologi. Wah, asli dulu gue pakai harus benar-benar 433 tuh baru gua print banyak. Jadi print satu-satu dulu kan. Iya. Tapi walaupun ada temen yang nolong, jangan terlalu bergantung ya sama teman kalian yang di rumah. Kan karena kita kan nggak tahu lah sampai kapan mereka nolong kan. Ya, Jadi kita juga harus bisa lah sendiri. Lambat laun juga belajar lah kalau bisa. Jangan apa-apa teman. Kasian juga dia di report kan. Tapi kalau dia apa di report nggak apa, reportin aja terus. Benar. Oke. Ini kan tadi kita bahas tentang kuliah, sekarang kita bahas tentang organisasi. Ini hal yang menurut aku sangat penting nih, organisasi ini apalagi transisi antara SMA sama kuliah tuh sangat berbeda gitu kan. Ya, benar-benar. Nah, menurut kalian apa sih beda yang kalian rasain antara organisasi di SMA sama di kuliah? Apa ya? Kalau organisasi di SMA tuh kan paling cuman apa? OSIS, paling Paskibra kan yang umumnya kan. Pramuka, Ada ekskul, pramuka, ada rohis, paling kayak gitu. Mungkin yang paling signifikan tuh ini nggak sih? Organisasi di kuliah ini lebih terstruktur gitu loh. Ya, lebih terstruktur sama ini. Kalau organisasi kampus sama organisasi pas SMA atau SMK itu ya, lebih ke controllingnya. Maksudnya kalau organisasi SMA SMK itu kan masih dikontrol oleh guru-guru biasanya. Itu iya, masih benar. dilepas sana. Pokoknya tangan guru itu penting lah perannya. Kalau di kuliah ini enggak, kayak dosen atau orang-orang jurusan tuh lebih ke kayak menyetujui atau tidak gitu loh. Yang urusan berjalannya organisasi bagus atau enggak, mau kita kemanin arahnya itu terserah kita balik lagi. Mau kita punya visi bagus untuk naikkan organisasi, kita buat bagus gitu loh. Kayak gitu sih kalau bedanya sekarang. Kalau SMA itu kan ya itulah masih dikontrol oleh guru, nggak lepas. Kita kalau mau nuangin ide itu agak susah gitu loh. Kalau nggak benar-benar dekat sama guru gitu. Biasanya ya, kalau pengalaman aku. Berarti kalau menurut aku di kuliah ini kita benar-benar diuji tingkat kreativitasnya. Karena benar kayak banyak banget loh sebenarnya wadah-wadah buat kalian yang buat nyalurin kreativitas kalian, buat jadi mungkin sebelumnya ada beberapa orang yang belum pernah ikut organisasi gitu kan. Nah di kuliah nih justru lebih kayak kata Merli tadi tuh lebih bebas gitu dalam mengkonsepkan suatu acara, dalam menargetkan suatu acara gitu. Nah, terus untuk pembagian waktu, balik lagi nih ke pembagian waktu antara perkuliahan dan organisasi kayak kalau tahun kemarin aku sendiri agak sedikit kelabakan gitu. Kan kita tahun kemarin ada program kerja permata yang namanya Parade Tambang kan. Itu acara yang sangat bagus dan sangat besar gitu loh. Acara tahunan. Nah, kalau kalian sendiri yang pada saat itu tuh kan kita semester 3 ya. Kalau aku sendiri pun merasa kalau semester 3 tuh benar-benar susah banget nih buat bagi waktu antara nyiapin partam sama ngerjain tugas kuliah gitu kan. Kalau kalian gimana itu? Waktu itu? Iya, susah juga sih. Tapi nggak tahu kenapa seru nggak sih? Ya benar. Semester 3 seru banget. Walaupun sibuk, walaupun stres, walaupun anjir ini gue mau ngerjain apa gitu kan. Itu gue kan gue kebetulan panitia apa? Public relation. PR. Itu kebetulan ada salah satu job desk-nya itu nyebar undangan offline ke dosen-dosen
jurusan tambang kan. Itu gue sampai bolak-balik ini tuh sih Palembang. Ya. Nah terus kan waktu itu adalah hari kan kita nih disuruh buat ini juga kan, kebetulan kita mau mamerin prototype. Prototype dari open pit kan. Kebetulan gue lagi ngerjain itu siangnya karena udah mepet hari H kan, jadi ngerjainnya dari siang. Nah kebetulan di siang itu ada salah satu undangan dosen yang belum tersebar karena memang dari pihak jurusan ini nggak ada data alamatnya. Terus juga teleponnya nggak bisa dihubungi. Terus tiba-tiba di siang hari bolong itu dia dosen ini nelfon, nanya lah kan ke gue, ada apa ya nak, kayak gitu lah kan. Terus akhirnya gue jelasin kan apa maksud tujuan gue. Benar-benar di saat itu juga gue berangkat ke Palembang. Langsung. Demi nemui dosen itu. Dan kebetulan juga saat itu kita lagi ini juga kan. Free juga kan ya. Iya, lagi free juga. Terus semester 3 kebetulan perkuliahan kita cuma 3 hari, Bang. Asli. Bener-bener kami bagi waktu sebagai ketua kelas tuh bener-bener ini kalau bisa 3 hari aja, udah 3 hari gitu ya. Tapi ada loh satu momen yang pada saat itu kan kita digempur untuk segera nyelesain prototype. Karena udah hamin berapa gitu loh, sampai malam, bener-bener sampai malam kan. Gue juga termasuk lah pada saat itu kan ngerjain itu. Dan juga ada kebetulan pada saat itu kalau nggak sore atau lupa aku siang ada kuliah online. Nah jadi sekalian pas kebetulan juga online kan pada saat itu. Jadi nge-zoom sekaligus kerjain prototype itu. Jadi kita tuh nggak nyimak benar-benar 100% yang di paparan ini gitu loh pada saat itu. Jadi kebetulan kan pada saat itu kan banyak lah kating-kating atas atau teman-teman kita kan. Terus ada satu kating yang bilang atau abang kita yang bilang kayak MK apa tuh? Lupa aku MK-nya apa ya. Terus ya udahlah. Kalau udah ketinggalan udah nggak jauh, tetap ikutin aja Zoom-nya katanya. Tetap ikutin perkuliahan sebagaimana mestinya. Kalau nggak ngerti atau apa, silakan tanya abang katanya. Jadi kayak gitu. Maksudnya walaupun kita ketinggalan di segi kuliah, kita ketinggalan di segi mata pelajaran atau segi mata kuliah umum, ya itu fungsinya relasi itu fungsinya cutting, itu fungsinya abang gitu, itu fungsinya kakak. Jadi kita bisa belajar sama dia. Itu malamnya langsung belajar, langsung kayak ya emang nggak belajar 100% ya, tapi seenggaknya belajar mengenai materi yang kita tinggal tadi. Gitu loh. Jadi kita tuh nggak bener-bener buta. Seandainya di dosen nanya kan kita tahu, oh ini loh yang kami pelajari gitu loh. Jadi kuliah lancar, mata pelajaran dapet, terus tugas-tugas kita di organisasi juga terlaksana gitu loh. Balik lagi kayak gitu. Fungsi relasi di dunia perkuliahan ini sangat-sangat berpengaruh ya kalau menurut aku, apalagi cutting gitu. Karena cutting yang pertama kali masuk lebih dulu dari kita maksudnya ya. Yang lebih dulu ibaratnya kayak lebih dulu merasakan garamnya gitu. Nah, jadi kayak aku sangat bersyukur loh kayak di awal-awal tuh kita mungkin dibilang pemaksaan, tapi sebenarnya itu manfaat buat kita, buat ngenalin cutting, apalagi salah satu hal yang aku rasain tuh dari arsip. Arsip tuh udah, wah itu yang paling membantu. Sumpah kayak itu harta karun. Itu harta karun banget kalau di kita. Mungkin kalau kerja harta karunnya batu bara, emas segala macam. Kok kuliahnya harta karunnya arsip cutting. Arsip cutting. Itu sangat-sangat membantu. Walaupun yang pasti mungkin ada beberapa dosen yang menggunakan soal yang sama kali ya buat tugas-tugasnya. Tapi mungkin ada beberapa temen tuh yang nyalin 100%, tapi aku termasuk yang 98,9% nyalin langsung. Masih ada yang beda lah dikit. Ya, masih ada. Nama, NIM, kelas, nama tangan gitu kan. Tapi itu sangat membantu loh kayak. Pernah waktu itu aku dapet ilmu nih dari cutting, yang mana cutting itu lagi gabut nih, lagi nggak ada kegiatan. Terus cutting itu ngajakin, ayo belajar ini, belajar software ini. Malahan ada loh alumni kita yang lagi cuti, yang harusnya itu kerja buat keluarga waktu cuti itu kali ya. Ngebelain buat datang ke sini buat ngadain sharing session, ngajarin tentang software. Nah, sampai cuttingnya tuh bilang kalau kalian ada yang belum ngerti, ntar datang aja ke kontrakan abang ini, kakak ajarin langsung katanya. Itu gila keren banget kalau relasi di tambang ini bener-bener bermanfaat banget lah gitu. Nah, tapi tergantung lagi kalau kalian nggak bisa beradaptasi di lingkungan ini, kalian bakalan susah buat dapet relasi itu. Itu yang paling penting tuh adaptasi. Soal bagi waktu, masalah bagi waktu, kalian kira-kira ada saran nggak buat maba-maba tentang bagi waktu itu gimana? Ini sebenarnya
gue pernah dikasih saran dari TikTok. Oh, dari Be, TikTok. Anak TikTok tuh. Anak Jadi, TikTok banget. Di video itu tuh ini katanya kan ada ini nggak sih Google Calendar. Ya, ada iya. Google Calendar. Itu tuh bisa kalian buat ini reminder. Jadi di tanggal segini ada kegiatan apa. Nah di Google Calendar tuh bisa jadi reminder. Jadi kalian tuh nggak mungkin lupa. Kan nggak mungkin dong anak-anak zaman sekarang nggak mungkin nggak buka HP kan. Iya, benar. Pasti ada lah buka HP. Nah Google Reminder tuh gue pernah coba tapi Nggak ngaruh. Nggak Nggak ngaruh. ngaruh emang agak susah Iya. juga gitu. Soalnya kegiatan kita tuh ya dari pagi kuliah nih siang, terus kantin tuh sampai sore gitu. Malamnya mungkin lanjut nongkrong gitu kan. Gitu, Sama bener. ini, kalau masalah manajemen waktu ya balik lagi seperti yang udah gue bilang di awal kan, manajemen waktu setiap orang itu kan beda-beda, Iya. gitu loh. Ada orang yang senang dengan dan senang serta nyaman dengan seperti yang disarankan oleh Aisyah tadi dengan buat catatan di HP. Ada juga yang senang dengan membuat kayak coretan kertas yang dicoret-coret tentang jadwal besok terus ditempel di dindingnya. Iya, dinding. Ada yang senang dengan buat nge-reminder itu lewat wallpaper HP. Jadi setiap kali dia buka Iya, HP benar. ada lihat situ. Itu kan beda-beda, balik lagi. Senyamannya di mana, cocoknya di mana, ya lakuin lah. Kalau bisa ya itu sih dibuat apa plan untuk besok atau ngapain aja sih hari esok gitu loh. Tapi gue percaya tiap orang tuh nggak bisanya manajemen waktu dia pasti bisa ngerti nggak sih? Iya. Ya, nih contohnya pas part time gue ngerasa di situ tuh gue udah hektik malah. Udah amat Iya, tugas parah. ini Udah dulu kayak- lah gila Udah gitu kan. parah. Udahlah. Dan gue jujur nggak gue masih bisa ngehandle Iya, itu kayak karena Ya harus Gitu. ada Apa ya? tekanan pressure Nah, dulu kali ya. Iya. juga dikasih tanggung jawab Iya. kan. Nggak mungkin nggak tahu sih pemikiran orang kan beda-beda. Iya, Cuma betul. pemikiran orang normal nggak mungkin tanggung jawab dulu Nah, pas Iya. benar. tuh. gitu Mungkin sih. dari situ sih sesuai kalian bisa adaptasi dengan Iya. kegiatan kalian yang kadang bisa hektik, kadang bisa enggak itu. Aku pengen tahu nih, kira-kira kalian punya jam-jam spesifik nggak sih buat ngerjain tugas itu? Tentu Karena ada. karena gini loh, Tentu mungkin Tentu ada. mungkin bagi teman-teman angkatan 22 apa 23 yang baru masuk ya. Kalian mungkin bisa sering lihat lah muka abang-abang ini, muka aku mungkin di kantin tuh 24 juga kayak dari pagi 18, sampai 18. sore. Nah, 18 ya. 18 masih bisa 18. 18 berarti 7 jam ya buat Ya, tidur kali 7 jam ya. buat tidur. Nah, kayak di kantin terus nih gitu. Jadi ngerjain tugasnya kapan gitu loh. Kalau dari Merli kapan? Kalau apa ya? Kalau waktu-waktu khusus sebenarnya nggak ada kalau waktu khusus, tapi lebih ke apa ya, momennya sih, gitu loh. Kadang kan kalau kita kan pagi kuliah, itu pun kadang nyuri-nyuri tidur kalau online. Itu kita bahas ya kelihatan aja dong. Ya kan? benar. Itu Kita juga realistis, kan. realistis. Kita realistis aja, nggak usah kayak Benar. soal harus kuliah apa gimana gitu. Iya, benar. Kadang kan Benar aku juga gitu. gimana ya? Kalau kehendak hati kan pengen kuliah gitu, pengen kuliah, pengen banggain orang tua kan kuliah terus, manfaatin UKT lah gitu loh intinya kan. Cuman ada kalanya kita tuh bener-bener kayak wah capek kali nih. Iya, benar. Kemarin kegiatan kemarin capek. Pengen libur terus Jadi, gitu ya. ya pengen tidur dulu aja dah, tapi sambil dengerin gitu loh. Maksudnya kalau dipanggil bangun, standar lah ibarat tidur kan. Jadi kuliah pagi udah agak segeran, siang ke sore tuh bukan waktu ngerjain tugas. Kalau gue ya, kalau siang ke sore itu bukan waktunya lagi ngerjain tugas. Jadi siang ke sore itu waktunya ya lo harus keluar lah, jangan di kosan terus. Mau kemana aja pokoknya keluar. Intinya gitu loh. Kalau nggak doang ke kantin doang udah gitu loh. Kalau emang bener nggak ada kan sorenya kemana kek gitu loh. Ke sekret atau ke jurusan ngajak orang main kan. Nah, paling jam-jam malam lah, habis maghrib sampai jam 9 atau jam 10 itu paling mampir ke teman, Main lagi. main lagi, Main lagi. Balik lagi. Kemudian pas balik ke kontrakan itu udah jam 12-an lah, paling main HP dulu, Scroll rebahan TikTok dulu. Flashing dari Iya, mana. kayak kita tuh Pendinginan badan dulu ngumpulin ya. niat untuk ngerjain tugas gitu loh. Itu terus Sangatlah toxic siklus ya. tuh terus dilaksanain sampai akhirnya kita menemukan bahwasanya tugas tuh dikumpul besok. Nah, balik lagi Hamin satu. Iya kan? Jadi Boleh. itu siklus itu terus berjalan Iya. gitu loh. Wah, dari terakhir nih, besok dikumpul, udah kita kerjain. Nah, Selesai, tidur. Kayak gitu. Tapi itu nggak usah dicontoh balik Nah. lagi. Itu nggak usah dicontoh. Kalau bisa kerjain di awal gitu loh. kalau Aisar, kapan tuh waktu spesifiknya?
Kalau gue sebenarnya Sama. nggak ada waktu spesifik ya. Ya, benar. Tapi yang pasti nggak mungkin tuh pagi ke sore itu nggak mungkin. Iya. Kecuali Ada kecualinya lupa. kecuali misal sih malamnya udah malas sekali kan. Makanya nggak sempet ngerjain. Akhirnya di hari H paginya ngerjain. Oh, hari H tapi ya pagi, tapi hari H gitu. H. Amin jam gitu ya. Jam. Benar. Tapi kalian ada ini nggak? Wah. Kayak kan ngerjain tugasnya kan pasti tiap orang tuh beda-beda kan. Iya. Ada yang harus sendiri, ada yang Ada yang harus sambil denger musik. ada yang Iya. harus sama teman. Iya. Rame-rame ada gitu ya. Nah, kalian gimana? Aku Kalau dulu dari nih. host dulu Oh, nih. Oke. Nanya mulu, enggak mau ditanya. Iya, para kalian dari tadi nggak nanya aku nungguin. Nah, kalau aku tuh sebenarnya tergantung. Kan ada beberapa tugas yang benar-benar bikin kita harus ini kayaknya harus aku kerjain sendiri gitu. Tapi kebanyakan nih, kalau aku lagi ngerjain tugas, aku harus dengerin musik, kalau enggak harus rame-rame. Walaupun tetap nggak fokus, tapi kan tugas itu kan kuncinya satu, jangan pernah terlalu memikirkan tugas, karena itu hal yang bikin kalian bakalan Iya, tambah benar. stres gitu. Tugas tuh ya udah kalau kalian bingung tanya kawan. Jadi kayak tinggal kerjain doang gitu. Nah, apalagi sekarang udah teknologi udah canggih men, kayak udah ada ChatGPT gitu. ChatGPT, I love you. AI. Jangan lupakan itu. Itu Nah, segalanya. Itu jadi kayak kalau mungkin di awal-awal ya. Di awal-awal tuh kalau ngerjain tugas apalagi lagi ngelaprak gitu kan. Kami tuh anak-anak cewek-cewek itu bikin satu Zoom sampai 24 jam tuh Zoom-nya nggak mati. Jadi kami ngelaprak bareng Pasti gitu. Zoom kelas. Iya, Zoom kelas gitu. Karena kan ini kan kebetulan satu kontrak kan kelas B semua gitu kan. Jadi kami ngerjain tugas bareng, terus kayak pas di kontrakan pas sudah di sini pun kami tetap bareng. Nah, mungkin beberapa semester belakangan ini kayak mungkin kayak udah banyak banget ya hal-hal yang bikin stres gitu kan. Jadi kayak ngerjain tugas di luar, di kafe apa di mana, terus sendirian. Tapi kebanyakan kalau nggak dengerin musik, aku ngerjain tugas bareng teman. Gitu. Nyontek soalnya. Kalau gua, Agak telat ya, Pak. kalau gua sih apa ya? Kalau masalah tugas tuh paling nggak bisa kalau benar-benar berisik. Aku tuh nggak bisa kali kayak lagi ngerjain tugas, lagi fokus, tiba-tiba ada aja suara-suara yang ganggu gitu. Wah itu anjing lah gitu. Kayak gitu tuh kayak itu sensor guys, sorry keceplosan. Jadi aku tuh harus benar-benar tenang. Itu tuh lebih ke tugas-tugas yang sifatnya kita mikir. Ngerti gak sih? Iya, Tugas-tugas benar. yang mikir. Kayak Yang satam. benar-benar butuh pemikiran lah gitu loh. Tapi kalau tugas-tugas kayak lapra atau tugas-tugas kayak tinggal nyalin doang buat resume, itu lebih seneng sih kalau lagi rame-rame. Jadi kayak lagi rame-rame ngejar. Lo udah nomor berapa? Udah nomor kedua. Wah anjing. Langsung nomor kedua gitu. Jadi saling susul gitu. Ya, Jadi udah benar-benar. selesai kan? Seru, Selesai seru bareng itu. gitu. Seru. Serunya. Iya, benar. Ya. Sama sih gua juga kalau ngerjain kayak kalau juga. Iya. Jadi tugas yang perlu mikir tuh sendiri. Nah kalau laprak nih enaknya Bareng-bareng. Iya, jadi Enak kita kayak denger keluh kesah. ya saling cerita. Kadang ngerjain cuma 10 lembar itu aja butuh dari malam sampai pagi. Pagi. Iya. Baru Cuma kelar. 10 lembar loh Padahal itu cuma kan. 10 lembar. Belum nempel gambar, Belum nempel ngeprint. gambar. Iya kan, Orang tinggal ngeprint. tulis doang paling. Nah, didaftar susah. Iya. Iya. Apalagi reseknya tuh di tengah lagi nugas. Nah, kertas laporannya habis. Ya, Nah, itu tengah rese malam banget nggak itu. ada ini kan. Iya, nggak ada printer gitu kan. Nelfon temen lah. Tapi kalau kemarin sih, kalau pernah lah kejadian kayak gitu kan, untungnya juga kita kan banyak ngekos kontrak kan, jadi nelpon nih jam segini, kebetulan juga belum tidur orang kita kan, belum tidur. Jadi ada nggak di kos lu kertas nih, gue butuh nih kayak 20 lembar atau apa nih, ada nggak printer? Ada sini aja, sini selesai. Kayak gitu sih enaknya. Balik lagi ke relasi dan Ya. cara beradaptasi Gitu. kalian. Khususnya di tambang ya, khususnya Ya. di tambang. Kayak gitu. Oke, jadi poin yang didapat pada obrolan kita sore hari ini adalah adaptasi itu penting dan menjaga relasi itu juga sangat berpengaruh bagi kalian semua gitu. Apalagi khususnya di tambang karena di dunia pekerjaan sendiri katanya karena masih mahasiswa ya kita ya, mahasiswa, jadi belum mencoba gimana sih kehidupan di pekerjaan itu. Katanya kita juga ujungnya bakalan kerja sama tim. Nah, jadi kalian yang mungkin kalian yang awalnya terbiasa sendiri, introvert atau apalah itu istilahnya sekarang, biasakan untuk sering bersosialisasi lagi sama teman-teman lingkungan kampus karena itu sangat penting. Nah, karena kita ada di penghujung podcast nih, teman-teman. Oh, udah gak terasa ya. Ya, kayak udah 5 subuh gitu ya. Udah subuh. Sebelum kita tutup nih videonya, ada pesan buat teman-teman di luar sana nggak tentang Mungkin dari obrolan kita hari ini? Oh ada.
Tapi ini sebenarnya directly buat maba-maba yang rantauan. Nah, oke, bagus tuh. Maba-maba yang rantauan nih jangan apa ya? Jangan terlalu inilah. Terlalu apa ya? Bilang tapi ini kasar, terlalu manja lah. Oh ya. Manja banget. Maksudnya apa-apa tuh Ketergantungan. iya, ketergantungan. Inilah saat kalian mencoba buat mandiri, Ya, buat nyoba segala sesuatu. Inilah saatnya kalian explore. Tuh. Kayak gitu sih. Tapi kalau dari aku nih khusus untuk maba yang secara keseluruhan, berarti nggak rantauan doang, yang dari Palembang juga bisa. Lebih kayak gini sih, bener kata Aisyar tadi kan, kalian jangan apa ya, jangan manja, terutama kepada keluarga kalian, khusus orang yang rantau ya. Jadi kalau bisa mereka pada saat mereka nelpon, kabarin yang baik-baik, jangan pernah ngabarin yang bikin mereka khawatir. Baik lagi kalian kan di sini udah mahasiswa, kita semua udah mahasiswa. Kalau bisa mereka di sana senang, kita juga di sini senang gitu loh. Jangan bikin beban mereka lagi lah gitu loh. Sama ini ya, disclaimer satu. Tadi kan kami sempat bahas mengenai dari pagi sampai malam itu keluar terus. Itu jangan anggap nongkrong tuh hal yang negatif ya. Bener. Soalnya kami tuh nongkrong bukan ke kafe terus, bukan ke ngabisin duit segala macam. Nongkrong di kami ini maksudnya intinya kalian ketemu. Udah. Jaga hubungan, jaga relasi, jaga silaturahmi. Kayak gitu intinya nongkrong maksudnya kami bahas tadi ya. Ke kosan, ke kontrakan cutting, ke kantin, kemana aja lah pokoknya. Intinya ketemu gitu. Itu sih pesan ke para kalian nih. Mana kamera? Kamera ya. Situ. Jangan lupa pesan itu ya. Itu aja sih mungkin dari aku. Terus satu lagi nih, mungkin kalau kalian yang mikirnya nongkrong dari pagi sampai malam tuh dikurang-kurangin lah pemikiran negatif, karena secara nggak langsung nih ya, mungkin kalau kalian lagi ngumpul sama temen, pasti ada satu momen di mana kalian membahas tentang pelajaran. Itu poinnya. Makanya kayak kalian harus memanfaatkan waktu. Kalau misalnya ada waktu ngumpul, ya udah ngumpul aja, jangan buang-buang buat scroll TikTok, di kos tidur terus. Itu bakalan jadi hal yang sangat rugi lah buat kalian. Apalagi anak teknik tuh. Explore-lah dunia luar sebanyak-banyak mungkin. Bener, buat anak rantauan tuh. Ya. Okay. Ada lagi? Cukup sih kalau aku. Cukup. Oke. Semoga kalian pesanin ya, pesan tadi. Mungkin segitu dulu podcast dari kami di season pertama ini. Sampai jumpa di season selanjutnya.